Bagaimana caranya menghadapi istri yang narsisistik? Jika masih hidup bersama dengan seorang narsisis, maka ini adalah tips yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah radical acceptance. Artinya Anda menerima secara radikal bahwa istri Anda itu adalah seorang narsisis. Jika Anda telah menerima itu artinya Anda mengerti dan paham betul bahwa Anda akan selalu berhadapan dengan yang namanya perilaku-perilaku yang toksik, manipulasi-manipulasi, ya. Jadi Anda harus menyiapkan diri dengan semua itu, dan Anda harus memperlengkapi diri dengan berbagai macam bentuk informasi atau pelajaran-pelajaran supaya Anda bisa menghadapinya untuk meminimalisir dampak buruknya terhadap mental Anda, terhadap kesehatan fisik Anda, ya. Yang kedua, Anda harus mengingat bahwa Anda tidak bisa berharap dari seorang narsisis tentang empati, tentang koneksi emosional yang dalam, tentang kepedulian, kasih sayang yang tulus, kesungguhan. Jangan harapkan. Jadi Anda harus menurunkan ekspektasi Anda untuk mendapatkan itu dari seorang narsisis, ya. Yang ketiga, ingat bahwa bagi seorang narsisis tidak ada kata cukup. Dia akan selalu mengatakan bahwa Anda tidak cukup baginya. Anda masih kurang baik, Anda masih kurang memuaskan, Anda masih kurang hebat, Anda masih kurang membanggakan, dan Anda harus siap-siap bahwa Anda bisa sampai mendapatkan yang namanya penghinaan, ya, direndahkan, dijatuhkan mentalnya tanpa melihat dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, ya. Berikutnya, apa yang harus Anda lakukan adalah Anda harus bisa membuat batasan. Jadi Anda harus tahu di mana Anda harus tegas, di mana Anda harus bisa sedikit berkompromi. Tetapi ingat, berhadapan dengan seorang narsisis, Anda akan selalu menghadapi yang namanya manipulasi. Biasanya Anda akan menjadi sasak tinju bagi seorang narsisis. Dia akan melempar Anda dengan berbagai macam bentuk kritikan, playing victim, ya, melemparkan kesalahan-kesalahan, tuduhan-tuduhan, walaupun itu adalah kesalahannya, walaupun ada perbuatannya, dia akan melemparkan semua itu kepada Anda. Jadi Anda harus siapkan mental Anda untuk itu. Dan yang terpenting sekali adalah Anda harus tetap menjaga kewarasan Anda. Apa artinya? Anda harus tetap alert, tetap awas, tetap sadar, ya, sesadar-sadarnya setiap hari, setiap saat. Karena si narsisis bisa memutarbalikkan fakta, karena dia begitu lihai untuk berbohong kepada Anda. Dan ingat, ada satu bentuk manipulasi yang sangat berbahaya, walaupun yang lain juga berbahaya, tapi ini bisa membuat Anda meragukan diri Anda dan bahkan bisa merasa seperti orang gila, yang namanya gaslighting. Sebaiknya Anda belajar banyak tentang gaslighting supaya Anda tidak menjadi korban. Jadi berikutnya, apa yang harus Anda lakukan adalah Anda harus banyak-banyak berdoa, ya. Banyak berdoa supaya Anda diberi kekuatan, diberi hikmat, bijaksana bagaimana harus menghadapi istri yang narsisistik ini, sehingga Anda tidak mengalami kerusakan mental, kerusakan otak, apalagi sampai jatuh sakit secara fisik. Nah, berikutnya, kalau Anda memiliki anak bersama dengan si narsisis, maka Anda harus ingat bahwa dia tidak akan bisa melakukan perannya sebagai ibu, sebagai suami, sebagai bapak, kalau suami, kepada anak-anaknya dengan normal atau ideal. Kenapa? Ingat, jangan harapkan kasih sayang yang tulus atau ketulusan dari seorang narsisis terhadap pasangannya, juga terhadap anak-anaknya. Jadi Anda punya tugas yang double, ya. Sebagai bapak, Anda harus bisa memerankan peran sebagai ibu, dan Anda harus bisa memproteksi anak Anda dari pengaruh toksik dari si narsisis. Nah, Anda harus bisa membekali anak-anak Anda dengan berbagai macam bentuk pengetahuan, pendidikan, ya, yang membuat mereka bisa, ya, sedikit mencegah atau membentengi mereka dari pengaruh toksik dari istri Anda yang narsisistik.